Insya Allah Bapak dan Ibu hari ini siapkan pikiran yang lebih terbuka mungkin ya, karena kita hari ini akan mencoba untuk menggali tentang bagaimana sih kita merencana sebuah keluarga dengan keuangan yang sehat ya, biar kita juga tidak ada konflik-konflik yang terjadi ya. Kadang konflik di keluarga itu salah satunya dari keuangan, betul ya? Ibunya atau bapaknya yang terkendala dengan keuangan, akhirnya keluarga jadi terpecah. Itu adalah bagian yang itu ilmu yang harus kita miliki ya Bu ya. Insya Allah hari ini kita bersama dengan ahli yang tepat ini ya. Mungkin audien di rumah juga bisa sama-sama kita belajar tentang bagaimana mempersiapkan keluarga yang sehat secara keuangan. Ya, begitu mungkin Ibu pengantar dari saya, buah mangga, buah manggis. Kita sambut Bu Febiola dengan senyum yang manis. Silakan Ibu. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik semuanya yang ada di sini, alhamdulillah wa syukrillah. Pagi hari ini kita bisa bertemu lagi ya. Saya sudah melihat juga wajah-wajah yang familiar, yang waktu kajian yang lalu juga sudah pernah ketemu. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi. Puji syukur kepada Allah yang maha lembut, yang maha memberi ampunan, yang maha memelihara. Semoga Allah juga lembutkan hati kita. Semoga Allah juga izinkan pada saat kita berbuat kesalahan, Allah tegur dengan lembut. Kemudian Allah juga bimbing hati kita untuk cepat kembali kepadanya pada saat kita berbuat kesalahan. Bapak Ibu sekalian, pagi hari ini saya mendapat rezeki yang besar sekali karena bisa kembali lagi ke Arjasari, ke Masjid Peradaban. Salah satu tempat yang menurut saya tuh bukan hanya sekedar tempat beribadah, tapi juga tempat untuk ngecharge gitu ya, ngecharge jiwa raga. Ibu-ibu kerasa nggak kalau di sini? Alhamdulillah ya, rasa gitu adem ya Bu ya. Semua persoalan-persoalan kayaknya agak-agak terlupakan sedikit, nggak hilang sih ya Bu, tapi terlupakan sedikit lah ya semua keruwetan-keruwetan itu. Jadi ibu-ibu di sini bisa fresh, bisa seger, bapak-bapak juga ya. Karena mungkin sumber keruwetan bapak-bapak adalah ibu-ibu gitu ya. Sumber keruwetan ibu-ibu adalah bapak-bapak gitu. Jadi sama-sama ngecharge, refresh di sini gitu ya. Nah, pagi hari ini alhamdulillah cuaca cerah, ya Allah izinkan kulit kita juga untuk merasakan oksigen dan cuaca yang begitu enak. Allah izinkan kita untuk tetap bernafas, maka selama Allah masih mengizinkan kita untuk diberi hidup, diberi nafas, maka itulah saat kita untuk terus berikhtiar. Nah, Bapak Ibu sekalian, salah satu ikhtiar kita yang berkaitan dengan keuangan, rizki gitu ya. Kalau bahas tentang keuangan langsung mikirnya, wah ini masalah rezeki nih gitu ya. Masalah harta nih gitu. Tapi Bapak Ibu, salah satu juga ikhtiar kita dalam hal keuangan adalah juga ikhtiar ilmu gitu ya. Karena apa? Kita harus selalu mengupdate Bapak Ibu ya ilmu kita tentang keuangan. Karena perkembangan dunia ini kan terus berkembang. Kita pun bukan hanya untuk diri kita ya ibu-ibu, bapak-bapak ya, tapi juga bagaimana kita juga akan mendampingi anak-anak kita gitu ya, untuk mempersiapkan anak-anak kita mengarungi kehidupan yang nanti akan sangat jauh berbeda dengan kita. Nah, oleh karena itu kenapa hari ini kita pilih temanya tentang mempersiapkan keluarga yang sehat secara keuangan, karena memang keluarga ini ya Bapak Ibu, boleh saya katakan adalah sebagai bagian yang pertama dan utama dari ketahanan dan kekuatan keuangan. Jadi kalau kita lihat ada orang yang sehat secara keuangan, kok kayaknya dia paham juga gitu ya. Itu sebenarnya bisa dua kemungkinan. Memang ada pendidikan dalam keluarganya atau dia sendiri rajin untuk mencari ilmu. Bapak Ibu sekalian, kalau kita perhatikan ya, kalau kita perhatikan kehidupan kita aja. Dari misalnya TK, SD, SMP, SMA, pendidikan formal lah.
yang kita lalui. Itu sebenarnya tidak ada sama sekali hal-hal yang menyinggung tentang bagaimana sih cara kita mengatur keuangan kita sendiri. Kita dianggapnya pasti bisa lah nanti gitu ya, nanti juga ngerti sendiri, nanti juga tahu sendiri, atau bahkan kita mencontoh apa yang dilakukan oleh orang tua kita mencontoh apa yang dilakukan oleh lingkungan kita. Nah, hal itu tidak salah, tetapi kita juga harus ingat bahwa mungkin orang tua kita itu mempunyai tantangan zaman yang berbeda dengan kita. Nanti anak kita punya tantangan zaman yang berbeda dengan kita. Oleh karena itu harus terus dipersiapkan keluarga ini kekuatan dan ketahanan keuangannya. Saya sudah berprofesi sebagai seorang perencana keuangan ini kurang lebih sampai hari ini hampir 20 tahun. Karena saya pertama kali mengambil sertifikasi perencanaan keuangan tuh tahun 2003 Bapak Ibu sekalian. Jadi memang sudah menemukan berbagai macam kasus keuangan yang sangat beraneka ragam. Itu mulai dari usia muda, usia pertengahan, bahkan sampai usia menjelang pensiun, itu ada permasalahan keuangannya sendiri-sendiri. Sehingga oleh karena itu perlu pendidikan keuangan dalam keluarga ini dilakukan secara berkesinambungan. Bapak Ibu mungkin ingat ya, pertama kali dulu menikah, atau mungkin di sini ada akang teteh yang baru menikah 1-5 tahun. Permasalahannya beda. Nanti menikah 5-10 tahun, beda lagi permasalahannya. Ya, menikah 15 tahun beda, nanti udah mau nikahin anak, peningnya beda lagi Bapak Ibu, gitu ya. Nanti anak sudah menikah punya cucu, nenek kakeknya ikut riweuh juga, gitu kan? Ya, ini para nenek di sini betul. Disangka neneknya bakal santai, ternyata enggak. Neneknya tambah repot ternyata itu ya. Jadi artinya permasalahan keuangan itu selalu ada dalam setiap tahapan. Jadi kalau kita enggak update ilmu Bapak Ibu, bisa-bisa nanti kita ketinggalan. Ketinggalan dalam arti kita tidak bisa mengimbangi persoalan. Jadi pas persoalan datang kadang-kadang kita tidak bisa menemukan solusi yang pas. Karena memang ilmunya kita nggak update ya. Jadi kalau boleh next ininya, kita hari ini apa aja sih yang akan kita bahas ya Bapak Ibu hari ini itu. Jadi dalam tahapan pendidikan keuangan dalam keluarga ini ada banyak tahapannya ya. Jadi ada tahapan pendidikan keuangan di usia dini. Nah ini mungkin untuk akang teteh yang baru menikah, anaknya masih kecil-kecil gitu ya. Ternyata di usia dini ini perlu juga gitu. Apa sih pendidikan keuangan di usia dini, nanti kita lihat ya. Kemudian berikutnya ini kalau yang sudah mau punya anak ABG, wah lagi seru-serunya ya. Semoga Allah kuatkan kita lahir dan batin gitu ya. Pada saat kita punya anak ABG, karena yang punya anak ABG pasti merasakan bagaimana seperti ini ya Bu ya, kayak naik wahana di dunia fantasi gitu ya kalau punya anak ABG itu. Betul ya Bu ya gitu. Jadi ada pendidikan keuangan akil balik atau dewasa muda, kemudian ada pendidikan keuangan pranikah, dan keempat pendidikan keuangan keluarga yang berkelanjutan. Di poin yang keempat ini termasuk juga adalah bagaimana pendidikan keuangan atau isu-isu atau masalah-masalah keuangan antar generasi. Nah ini juga perlu, nanti kita akan singgung juga tentang masalah ini. Nah baik, jadi yang pertama perlu kita ingat adalah keluarga adalah unit ekonomi. Yang berikutnya adalah keluarga adalah unit ekonomi terkecil dan utama, di mana ketahanan dan kesehatan keuangan dimulai. Jadi skill kehidupan tentang keuangan ini kadang ibu-ibu nggak bisa gitu. Ibu-ibu sudah menyekolahkan anak di sekolah yang terbaik sekalipun nggak ada kurikulumnya. Bukan salah sekolahnya ya Bu, karena memang ini nggak ada kurikulumnya. Kalau zaman saya dulu, mungkin kita dulu sekolah ya, ada pelajaran PKK ya, pendidikan keterampilan keluarga. Nah itu kadang-kadang di situ juga kan suka ada dari mulai bagaimana caranya
pekerjaan rumah tangga sampai ke hal yang berhubungan dengan wirausaha, niaga dan lain-lain. Kalau sekarang pelajaran itu tidak ada dan tidak semua sekolah itu memasukkan adanya muatan-muatan lokal atau kegiatan atau ekstrakurikuler yang berhubungan dengan keuangan. Nah, sehingga kalau di rumah itu tidak diberikan, maka kemungkinan besar maka tidak akan ada exposure atau tidak akan ada pengetahuan tentang ilmu itu kepada anak-anak kita. Dalam pengalaman saya sebagai seorang perencana keuangan hampir 20 tahun ini, Bapak Ibu, saya tuh sering banget bertemu dengan orang-orang muda ya. Jadi kita tuh kan nyekolahin anak di sekolah terbaik ya, dari SD, SMP, SMA, kuliah. Anaknya udah masuk alhamdulillah PTN, sudah jadi sarjana dan lain-lain. Kan berharap mungkin dia akan berkarir dengan baik ya, bekerja di perusahaan yang baik dengan penghasilan yang baik. Nah, akan tetapi kita lupa gitu untuk mempersiapkan anak-anak kita bagaimana kalau nanti dia punya uang sendiri. Apa yang harus dia lakukan gitu. Prioritasnya ngapain sih gitu. Apakah prioritasnya langsung pergi jalan-jalan, apakah prioritasnya seperti apa? Karena Bapak Ibu sekarang ini banyak sekali anak-anak muda yang satu terlibat utang piutang. Ya, dengan kemudahan utang dengan pinjaman online dan lain-lain. Yang kedua, banyak sekali anak-anak muda yang terkena gaya hidup yang konsumtif, yang sangat konsumtif. Nah, ini juga adalah karena mereka kaget mungkin ya. Begitu dapat penghasilan banyak tapi kemudian tidak terarah, harus apa dulu gitu kan. Dan juga memang dunia ini sudah berubah Bapak Ibu. Yang pertama yang paling menonjol dari milenial dan Gen Z ya, setelah milenial itu adalah bahwa mereka cenderung untuk tidak mau membeli aset gitu. Jadi kalau kita dulu kan udah kerja, itu pasti yang kepikiran pertama setelah menikah adalah punya rumah atau punya rumah dulu baru menikah gitu kan. Kalau sekarang anak-anak sekarang enggak Bapak Ibu. Pertama mungkin karena faktor harga rumah sekarang sudah sangat mahal. Jadi secara kemampuan juga agak sulit. Yang kedua, memang sekarang ini pekerjaan banyak yang sangat cair. Artinya bisa bekerja dari mana saja dan perpindahan pekerjaan itu bisa cepat. Sehingga mereka berpikir ngapain juga gitu, beli rumah dulu. Sementara pekerjaan mereka bisa berpindah-pindah. Bulan ini mereka bisa kerja di Bandung, nanti 3 bulan lagi mereka bisa kerja di Bali, nanti 6 bulan lagi mereka bisa kerja di Surabaya dan lain-lain sebagainya. Atau bahkan mereka bisa bekerja dari mana saja. Nah, oleh karena itu memang kita bisa bayangkan ya Bapak Ibu ya, kalau pikiran kita yang dulu itu kita paksakan kepada anak-anak kita dengan kondisi mereka sekarang, bahkan Rasulullah sendiri pun menyatakan bahwa didiklah anakmu sesuai dengan zamannya ya, karena mereka akan hidup di zamannya bukan di zamanmu gitu, di zaman kita, maka boleh jadi kita tidak bisa memberikan atau membimbing atau membersamai anak-anak kita dengan lebih baik gitu. Jadi salah satu bekal penting yang memang kita perlu berikan kepada anak-anak kita adalah bekal tentang pengetahuan tentang keuangan. Jadi apapun nanti karir yang akan mereka pilih, mau mereka bekerja di korporat sebagai pegawai, mau mereka sebagai seorang freelancer, mau mereka bekerja mandiri, mau bisnis atau yang lain-lain, paling tidak kita sudah membekali mereka dengan pengetahuan tentang keuangan yang sehat dan mereka mempunyai ketahanan serta kekuatan keuangan fondasi yang baik. Nah, kemudian berikutnya ini mungkin salah satu juga yang sering jadi concern kita atau jadi kekhawatiran kita. Aduh, teh saya mah gitu ya, kalau ngurus-ngurus keuangan kayaknya udah telat sekarang gitu ya. Ada yang ngerasa harusnya dari dulu atau yang lain-lain. Nah, ini juga merupakan pendapat yang kurang tepat bahwa kemampuan mengelola keuangan itu, kemampuan mengelola keuangan yang baik itu adalah kemampuan yang bisa dipelajari oleh siapapun dalam umur usia berapapun. Jadi tidak ada kata terlambat ya. Jadi kalau misalnya aduh sekarang saya umurnya udah sekian, kayaknya ketelatan, harusnya ini untuk anak-anak saya, ya nggak apa-apa, bareng-bareng sama anak-anak gitu ya, bareng-bareng sama anak-anak. Jadi bisa dipelajari oleh siapapun dan kapanpun gitu ya. Jadi jangan khawatir. Nah,
Yang pertama kita harus lihat dulu beberapa kriteria. Berikutnya adalah kriteria tentang keuangan keluarga yang sehat. Itu apa saja sih ciri-cirinya gitu ya. Yang pertama keuangan keluarga yang sehat itu adalah yang paham halal haram. Bapak Ibu, bismillah kita ingin berkomitmen gitu dalam keluarga kita. Di era yang sangat konsumtif, di era yang sangat hedonis gitu ya, di era sosial media yang kadang-kadang kita melihat wah ke orang lain cemerlang banget gitu hidupnya. Kita bismillah kita harus berkomitmen bahwa dan kita berazam bahwa hanya harta halal atau hanya penghasilan halal, hanya uang halal yang boleh masuk ke dalam keluarga kita. Jadi yang pertama itu harus saling mengingatkan. Ya, watawasobil haq, watawasobil sabr ya. Jadi artinya kalau misalnya bapak punya pekerjaan, ibu juga punya pekerjaan atau punya penghasilan, itu saling mengingatkan ya ibu bapak ya, saling mengingatkan bahwa nggak apa-apa ditanya, ya ini dari mana penghasilannya, kok ada uang lebih dan lain-lain. Walaupun kadang-kadang kita kalau kasih uang lebih ya senang-senang aja ya Bu ya, apalagi ibu-ibu gitu kan. Nah tetapi kita juga perlu bertanya fungsinya apa, karena kita itu harus saling mengingatkan. Manusia tempatnya lupa, mungkin karena kita juga kan ingat ayat Al-Quran ya, bahwa istri-istrimu dan anak-anakmu itu bisa menjadi fitnah gitu ya. Bahwa kadang-kadang karena nauzubillah min zalik, karena keinginan untuk menyenangkan keluarga yang begitu amat sangatnya dari seorang kepala keluarga, boleh jadi dia lupa, boleh jadi dia menghalalkan sesuatu yang haram gitu ya. Jadi harus saling mengingatkan. Itu sebagai salah satu dari ciri keuangan keluarga yang sehat. Yang kedua adalah tidak boros dan berlebihan. Bukan berarti kita tidak boleh gitu ya. Kan makan, minumlah, ya berpakaian yang baik, diperkenankan gitu ya. Tetapi yang tidak boleh adalah boros dan berlebihan. Nah ini kadang-kadang kita juga perlu untuk saling mengingatkan gitu ya. Kadang-kadang begini Bapak Ibu, ada keluarga yang sabar dalam kesempitan tapi gagal dalam keleluasaan. Ya, jadi pada saat kesempitan, aduh Masya Allah gitu ya, semuanya tertata dengan baik gitu ya, bisa berdoa bersama-sama, tahajud bareng, minta sama Allah dan lain-lain. Tetapi pada saat ada keleluasaan justru gagal ujian gitu. Jadi lulus ujian saat kesempitan, gagal ujian justru dalam keleluasaan. Pada saat keleluasaan malah jadi boros, malah jadi berlebih-lebihan, hartanya dipergunakan untuk mendekati hal-hal yang bermaksiat, justru nauzubillah bermaksiat pada Allah gitu ya. Jadi ini juga salah satu ciri keuangan keluarga yang sehat adalah tidak boros dan berlebihan. Kemudian yang keempat adalah paham prioritas. Nah, ini pun Bapak Ibu dalam setiap tahapan kehidupan prioritas kita itu beda-beda ya. Kalau misalnya anak-anak masih kecil mungkin prioritas kita adalah ke pemenuhan gizi dan lain-lain. Nanti kalau sudah besar sedikit ke pendidikannya, kemudian ke hal-hal lain, ke pembentukan kepribadiannya, yang semua itu membutuhkan kadang-kadang juga biaya yang kita perlukan untuk membina anak-anak kita. Jadi kita paham prioritas. Juga misalnya kita paham prioritas dalam arti pengeluaran sehari-hari. Nah, ini sebelumnya saya pengen tanya dulu nih, ngecek aja ya Bapak Ibu ya. Kalau nggak mau angkat tangan juga nggak apa-apa, tapi lebih baik kalau angkat tangan loh gitu. Jadi di sini Bapak Ibu siapa yang secara teratur membuat catatan keuangan? Ada? Ada enggak? Siapa yang mencatat seluruh pendapatan dan pengeluaran gitu ya Bu ya? Iya. Ada? Iya. Oh, ada. Ada, alhamdulillah gitu ya. Nah kadang-kadang nih Bapak Ibu kita ini ya, kalau kita bicara tentang paham prioritas, kadang-kadang ngerti ya apa yang duluan harus dikeluarkan. Tapi kadang-kadang begini, kita tuh suka bingung. Kalau nih salah satu ciri-cirinya ya, kalau kita sudah mulai bingung, uang saya kemana aja ya? Nah, perasaan kemarin masih ada, sekarang kok udah nggak ada lagi, kemana ya gitu.
Ya, sering banget ya Ibu ya. Berarti tuh kadang-kadang itu menandakan bahwa kita tuh sudah agak kurang mengendalikan tuh keuangan kita, gitu ya. Dan dan kita tuh sering menata keuangan atau mengelola keuangan tuh kayak perasaan, benar nggak Bu? Aman lah kayaknya tanggal segini, ngintip tabungan atau ngintip ke rekening masih ada, aman gitu ya. Masih tenang. Tiba-tiba nanti ada pengeluaran yang besar, kita kaget. Ibu kenapa harus kaget? Dari kemarin juga ibunya nggak memantau dengan baik. Atau misalnya ya itu tadi, uang saya kemana ya? Bingung uangnya kemana? Padahal sama ini uangnya nggak pernah disuruh pamit ya Bu ya. Dan dengan pencatatan itu, kenapa kita mencatat keuangan itu pada esensinya uang kita tuh pamit Bu sama kita. Oh saya mau keluar untuk misalnya bayar anak sekolah, oke, gitu ya. Saya mau keluar untuk misalnya sedekah, saya mau keluar untuk biaya hari-hari. Artinya kita tuh tahu kemana uang kita pergi. Ibu-ibu ini mah bukan nakut-nakutin ya. Ini mah bukan nakut-nakutin, tapi nanti di yaumil hisab, harta itu hisabnya khusus Bu. Ya, harta itu hisabnya khusus, bukan hanya dari mana diperoleh, tapi kemana dibelanjakan. Kalau kita bingung nggak tahu kemana, nanti gimana Bu nasib kita di sana Bu, gitu ya. Jadi anggap saja kita mencatat keuangan tuh latihan hisab, gitu ya. Paling nggak kita tahu uang kita kemana aja, dan itu sangat berguna dalam hal berhubungan dengan prioritas Bu. Jadi kalau kita punya pencatatan keuangan, kita bisa review lagi tuh, uang kita kemana aja, kita keluarin untuk apa aja, kapan, seberapa sering, seberapa besar. Sehingga kalau misalnya nanti kita sudah ada kecenderungan, ada keborosan dan berlebihan, itu gampang Bu untuk mendeteksinya. Jadi kalau udah mulai keluar jalur, gampang untuk masuk jalur lagi kalau kita ada catatan keuangan. Kalau nggak ada catatan keuangan, kita tuh pakai feeling, pakai perasaan, pakai kira-kiranya, tahu-taunya udah jauh. Sama Bu, kayak kita jalan kemana gitu ya. Kita nggak tahu nih lokasinya, tapi kita juga nggak mau pakai peta. Kita pakai perasaan, pokoknya mah arahnya ke sana lah, pokoknya tahu arahnya ke sana. Tahu-taunya tuh udah jauh banget Bu dari tujuan awal, udah ngelambung gitu ya kemana. Nah itu sama juga, catatan keuangan kurang lebih seperti itu, gitu ya. Kemudian selanjutnya seimbang duniawi dan ukhrawi. Ibu bapak sekalian, adik-adik, akang teteh ya. Kita tuh kan punya kebutuhan macam-macam ya. Ada kebutuhan duniawi, ada kebutuhan ukhrawi. Nah, sama juga dalam hal beribadah ada juga hal uang juga harus kita keluarkan. Oleh karena itu seimbang aja. Kita boleh bersenang-senang menggunakan harta yang Allah berikan kepada kita gitu ya. Tidak ada larangan, makan dan minumlah dan bersenang-senanglah gitu ya. Gunakan pakaian yang baik gitu kan. Nah, tetapi kembali lagi, ingat lagi poin 1, 2, 3 yang tadi, paham halal haram, tidak boros berlebihan, dan paham prioritas. Nah berikutnya apalagi nih ciri keuangan keluarga yang sehat. Berikutnya adalah cukup ilmu. Nah hari ini nih yang kita lakukan ya, supaya kita cukup ilmu Bapak Ibu. Karena kadang-kadang begini, kita diberi rizki sama Allah tuh kadang-kadang naik turun ya. Dan itu menyikapinya perlu dengan ilmu. Saat misalnya dikasih kesempitan, apa yang harus kita lakukan? Oh berarti prioritas saya harus begini. Ini yang harus saya hemat. Saya harus lebih memastikan lagi kehalalan dari penghasilan saya. Karena siapa tahu ada rizki yang kurang halal, syubhat menjadi penghalang dari rizki yang lain gitu kan. Nah kemudian juga yang berikutnya, nah ini yang tadi kita sudah dari tadi bahas ya, pencatatan keuangan. Pencatatan keuangan ini penting karena untuk review kita gitu sebagai bahan informasi. Kadang-kadang Bapak Ibu kalau ditanya, Bapak Ibu bagaimana keadaan keuangannya? Pasti jawabannya sih baik-baik saja gitu ya. Tapi kalau ditanya benar baik-baik saja, mulai ragu Pak gitu ya kalau ditanya kayak gitu, beneran nih baik-baik saja gitu. Itu mulai benar nggak ya? Gitu. Mulai tanya-tanya sendiri, benar nggak ya ini baik-baik saja atau tidak?
Jadi pencatatan keuangan ini juga penting untuk memotret Bapak Ibu ya, memotret kondisi keuangan kita tuh betul-betul sehat atau tidak. Jangan-jangan kita tuh defisit tapi nggak kerasa gitu. Karena sekarang banyak defisit nggak kerasa Bu. Kurang dari uang bulanan yang ada, tenanglah masih bisa nyubit dikit gitu dari tabungan. Akhirnya nyubitnya terus-terusan gitu ya. Nyubitnya terus-terusan, diam-diam, loh kok tabungannya tinggal segini, oh dicubitnya kebanyakan berarti. Jadi kita tuh defisit tapi tidak terasa. Kemudian komunikasi keuangan, nah ini mungkin bagi Bapak Ibu yang sudah mengikuti kajian juga sebelum ini tentang keuangan suami istri, komunikasi keuangan ini sangat penting. Nah ini mau tanya sama bapak-bapak ya, biasanya bapak-bapak kan kerja di kantor ya, ada rapat ya Pak ya, rapat mingguan, bulanan, rapat target, rapat apa lagi Pak? Waduh, rapat tengah tahun, terus akhir tahun bikin rencana ya, rencana kerja dan anggaran tahunan, benar gitu ya Pak ya? Di rumah suka bikin nggak Pak meeting gitu sama ibu khusus keuangan, sama anak-anak yang sudah dewasa? Suka Pak? Alhamdulillah, ini salah satu contoh suka dilakukan. Hikmahnya gimana Pak? Gitu ya Pak ya. Dan anak-anak yang dewasa juga dilibatkan. Alhamdulillah. Nah ini, jadi Bapak Ibu, rumah tangga adalah korporasi terbesar kita. Bapak Ibu kerja 20 tahun, 30 tahun satu perusahaan, kalau sudah pensiun mah sudah selesai. Tapi rumah tangga ini terus manjang Ibu Bapak sampai di yaumil akhir, sampai insya Allah sampai jannah. Jadi harus lebih serius gitu untuk menanganinya. Kalau sekarang ini bicara tentang keuangan itu kalau ada masalah, nah sekarang coba pulang dari sini dibiasakan kita ada waktu yang teratur atau kontinu untuk bicara tentang keuangan, misalnya sebulan sekali. Tapi jangan di akhir-akhir bulan belum gajian ya Bapak Ibu ya, itu suka agak tegang gitu. Suka agak tensi, sudah agak naik. Nanti cari waktu yang enak untuk bicara. Jadi membicarakan keuangan itu bukan hanya kalau ada masalah. Justru kita sebelum ada masalah kita bicarakan baik-baik. Nah kenapa banyak keluarga suka malas bicara keuangan? Karena yaitu keuangan dibicarakan pada saat ada masalah. Namanya ada masalah, rata-rata sudah ada emosi terlibat, tensi sudah agak tinggi. Jadi begitu bicara mungkin ada salah satu pihak yang meledak atau salah satu pihak yang kurang senang. Akhirnya terjadi friksi, akhirnya terjadi pertengkaran. Ujung-ujungnya males bicara keuangan, dan ujung-ujungnya pasti ribut. Sebenarnya bukan masalah itunya, tapi kita tidak pernah belajar untuk membicarakan keuangan itu saat keadaan baik-baik saja gitu. Jadi bicarain keuangan tuh kayak kita mau rencanain liburan aja gitu. Kita bicara yuk ini gimana ya, nanti tahun depan nih si adik masuk SMP nih ya, ini harus gimana nih kita dari sekarang nih, nanti kakak gimana, nah ayah punya rencana apa gitu. Bunda mah pengen punya usaha kecil-kecilan. Nah yang kayak gitu dibicarakan gitu saat keadaan baik-baik aja. Bukan pada saat misalnya lagi tenang-tenang gitu ya, tapi lagi gak ada uang cadangan nih. Tiba-tiba pohon mangga tetangga runtuh nimpa dapur kita runtuh ininya gentengnya. Wah udah kebayangkan pengeluaran ekstra ini gimana. Akhirnya ayah ini gimana, ini pengeluaran ekstra, gak tahu bunda kumaha gitu kan. Wah akhirnya udah tensi naik ya, genteng bobol gitu kan, harus ditangani seperti apa. Udah akhirnya pasti itu friksi pasti terjadi. Nah coba kita bicarakan baik-baik. Kalau kita bicarakan baik-baik, misalnya kita bisa atur, oh ternyata menurut ilmunya nih ya kita harus punya dana cadangan. Dana cadangan itu kalau misalnya terjadi apa-apa. Nah kalau udah dibicarakan gitu, alhamdulillah ada dana cadangan. Kalau ada sedikit-sedikit ada apa ya kita ambil aja ya dari dana cadangan. Enak gitu kan. Kita menghindari pertengkaran, karena kalau ada pertengkaran itu katanya berkah susah masuk ya Bapak Ibu ya ke rumah tangga kita. Jadi kita berusaha
kalau kita tahu ilmunya, kita bisa menghindari berbagai macam hal yang tidak perlu, pertengkaran yang tidak perlu. Tapi katanya kalau bertengkar tuh bumbu rumah tangga, iya bumbunya dikit aja. Kalau masakan juga kalau bumbunya banyak-banyak suka jadi pahit ya Bapak Ibu ya gitu. Sama pertengkaran juga. Nah, sekarang kita masuk ke pendidikan keuangan dini. Ini mungkin Akang Teteh yang punya anak kecil gitu ya, 1 sampai 7 tahun gitu ya. Memang anak-anak perlu gitu dikenalkan dengan uang, bukan dikenalkan dengan uangnya, bukan menjadikan anak biar mata duitan, enggak gitu ya. Tetapi anak itu harus mengerti bahwa satu gitu ya, ada benda yang namanya uang. Itu aja dulu. Kadang-kadang anak nggak ngerti. Ada benda yang namanya uang. Itu yang pertama kalau misalnya anaknya masih kecil. Lalu juga harus dikenalkan tentang fungsi uang secara sederhana. Dijelaskan secara baik uang itu untuk apa. Untuk alat tukar, kalau adik mau beli ini dan lain-lain. Nah tapi yang tidak kalah penting adalah mengenali juga proses uang. Bagaimana uang itu sampai ada. Karena saya menemukan Bapak Ibu, anak yang sampai usia 7 tahun itu tidak paham bahwa uang itu didapatkan dari bekerja. Taunya uang itu keluar dari ATM. Gitu ya. Jadi harus dikenalkan juga bahwa ini uang didapatkannya ini harus kerja. Nanti adik juga kalau besar kerja nanti dapat uang. Ya secara sederhana. Jadi ini pendidikan keuangan usia dini juga perlu supaya nanti anak-anak itu kan nanti kalau sudah mulai sekolah dia juga sudah mulai bersosialisasi ya dengan teman-temannya. Kadang ada yang dikasih uang jajannya besar, ada yang dikasih uang jajannya bagaimana. Jadi biar anak kita juga tahu gitu. Jangan sampai misalnya dia tidak kenal fisik uang, dia lihat, dia buang atau dia ambil tanpa sadar, tanpa tahu itu ada nilainya gitu. Atau mungkin seneng lihat punya temennya dia ambil karena dia tidak mengerti fisiknya. Jadi mengenali fisik uang juga dengan dikenali dan mengenalkan juga dengan batasan-batasan atau boundaries. Uang itu kalau bukan punya adik nggak boleh diambil, kalau punya teman nggak boleh disentuh gitu kan, yang seperti itu. Jadi ini perlu diperkenalkan untuk anak-anak. Karena sayangnya memang sekarang di sekolah, baik di sekolah usia dini pun kadang-kadang ini tidak masuk gitu ya dalam hal-hal yang diajarkan di sekolah. Jadi memang harus dibekali di rumah. Nah berikutnya pendidikan keuangan akil balik atau dewasa muda. Bapak Ibu sekalian, dalam Islam itu kan pada saat seseorang sudah mukallaf atau berakal itu dia boleh bermuamalah. Artinya sudah ada tanggung jawab yang lebih besar daripada sekedar seorang anak. Memang kita mengenal kalau dalam pengasuhan itu kan ada konsep remaja ya. Kalau di Islam itu kan antara anak-anak dengan akil balik dah gitu ya. Konsepnya seperti itu. Sehingga memang kita mengambil jalan tengahnya pada saat anak balik itu belum tentu dia sudah berakal. Ya, artinya ada masa pengasuhan yang panjang sebagai seorang dewasa muda di mana memang orang tua cukup harus berperan terutama dalam pendidikan keuangan ini. Apa saja yang mungkin bisa dilakukan gitu ya. Contoh-contohnya, yang pertama belajar mengatur uang saku Bapak Ibu. Bagi yang memang sudah memberikan uang saku kepada anak, didorong juga anak itu untuk belajar juga mengatur uang saku. Nah, anak itu kan tipenya macam-macam ya Bapak Ibu. Ada yang istilahnya tertib gitu, anaknya memang karakternya tertib. Ada yang karakternya santai gitu ya. Ada yang karakternya seenaknya, yaitu beda-beda ya, anak itu kan beda-beda. Sehingga memang kita harus pintar-pintar menilai anak seperti apa. Kalau anak yang rada santai mungkin belum bisa diberikan uang saku sebulan gitu ya. Mungkin kasihnya mingguan atau 3 harian. Karena kadang-kadang dikasih hari itu juga habis gitu kan. Gitu. Hari itu juga habis gitu. Jadi kita harus pintar-pintar melihat, tapi pada intinya adalah belajar mengajarkan mereka bagaimana mengatur uang saku sehingga bisa cukup dikenalkan kebutuhan kamu tuh ini yang penting apa, kemudian baru ini kebutuhan yang kurang pentingnya ini, kemudian didorong juga untuk melakukan kegiatan menabung nih di akil balik dan dewasa muda.
Lalu dikenalkan konsep kerja sederhana Bapak Ibu, ini juga penting ya, karena anak yang terbiasa juga sudah mengenal konsep kerja. Ini konsep kerja ya, bukan berarti kita menyuruh anak kerja secepat-cepatnya, tapi konsep kerja. Artinya begini, dia punya kewajiban-kewajiban di rumah yang memang harus dilakukan tanpa adanya reward apapun. Tetapi kalau misalnya untuk mendorong dia melakukan lebih, artinya sesuatu yang lebih, dan kemudian diberikan reward, itu boleh juga, tapi dalam konteks kerja. Jadi supaya anak juga tahu kalau ingin mendapatkan sesuatu yang lebih, dia harus berusaha juga lebih. Ya, contoh misalnya kalau membereskan tempat tidur, membereskan bajunya, membereskan kamarnya, itu adalah kewajiban, gitu ya. Tetapi kalau misalnya dia mau nggak cuciin mobil ayah, gitu kan? Mau nggak cuciin mobil ayah, nanti dikasih sekian gitu. Artinya dia belajar untuk bekerja, merasakan bahwa untuk mendapatkan sesuatu dia harus keluar jerih payah. Itu sudah boleh dilakukan di anak usia dewasa muda atau akil balik. Kemudian yang ketiga adalah mengenali tanggung jawab rumah tangga. Nah ini apa itu? Jadi artinya anak itu harus tahu bahwa, harus juga mulai paham bahwa listrik yang menyala, air di dispenser gitu ya, itu yang dua itu wifi di rumah gitu, itu semua harus didapatkan dengan sesuatu gitu ya. Jadi contohnya misalnya kakak tanggung jawab ya untuk air dispenser di rumah, kakak yang pantau, kalau sudah habis kakak yang pesen, beli dan lain-lain, sekaligus isi kalau anaknya secara fisik sudah memungkinkan, secara sekaligus kakak yang isi, jadi dia ada tanggung jawab. Nah dengan ini anak tuh mulai berpikir gitu ya. Kadang-kadang kita orang tua merasa nggak tega gitu ya sama anak, udahlah anak mah belajar aja gitu ya, ini aja gitu udah. Tapi kadang-kadang itu tidak membantu mereka juga saat mereka dewasa Bapak Ibu sekalian ya. Jadi nanti lama ngehnya gitu anaknya gitu ya. Jadi di usia akil balik dewasa muda sudah bisa dilakukan. Iya Teteh, alhamdulillah Ibu Bapak ya, sekarang baru terbuka sampai remaja ya. Terbuka sampai remaja ya. Jadi mudah-mudahan baru 2 poin ini sudah mulai membuka ya wawasan. Wah saya sudah sampai remaja nih anaknya, tapi yang PAUD-nya belum selesai. Ya apa yang harus kita lakukan gitu ya. Nah mungkin kita break dulu Teteh ya, kita istirahat dulu sebentar. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu tetap berada di lingkungan ini. Kita akan coba break dulu sambil Ibu dan Bapak juga mengulas kembali apa yang sudah didapatkan. Mungkin nanti ada beberapa pertanyaan juga yang mungkin akan disampaikan. Kita izin dulu untuk rehat sejenak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu kita lanjut lagi. Gimana ibu-ibu, sudah 2 poin? Kalau sudah mulai agak sesak napas, tarik napas dulu ibu-ibu ya. Tarik napas, santai, tenang gitu ya. Memang kadang-kadang kalau membicarakan masalah keuangan tuh kita suka sadar atau nggak sadar jadi agak stres ya. Tapi nggak boleh stres ya ibu-ibu ya. Kita sudah berada di tempat yang luar biasa. Kita akan menyerap ilmu di situasi yang sangat kondusif, di tempat yang sangat kondusif. Mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini tuh bisa banyak terserap dan ibu-ibu bisa mendapatkan hikmah ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita akan menginjak ke poin yang ketiga, yaitu pendidikan keuangan pranikah. Nah ini mungkin penting bagi akang teteh yang akan merencanakan keuangan, ataupun ayah bunda yang putra putrinya itu sudah mau masuk ke usia pernikahan, mungkin sudah ada indikasi gitu, indikasi teman dekat, indikasi sudah ada yang mau ta'aruf, bahkan mungkin sudah dihitbah putra putrinya gitu ya, putranya sudah menghitbah. Maka penting banget ini juga dalam salah satu tahapan dalam pendidikan keuangan dan mempersiapkan keluarga yang sehat dan kuat secara keuangan adalah pada tahapan pranikah. Nah karena di tahapan pranikah ini tahapan yang cukup seru Bapak Ibu. Nah kenapa cukup seru ya? Karena justru disinilah terjadi pertemuan dari hasil didikan dua keluarga yang berbeda. Ya, ibu-ibu pasti sekarang merasa,
jangan pranikah teh, sekarang juga udah lama nikah juga ya. Rasanya kalau bisa diulang ke pranikah lagi ini mah. Gitu ya. Ini jadi di tahapan pranikah ini juga adalah disitulah kelihatan bagaimana hasil satu didikan dari keluarga yang berbeda. Kedua juga adalah bagaimana perjalanan atau sejarah keuangan yang berbeda dari dua orang yang berbeda. Setiap orang itu punya pengalaman yang beda-beda, ya. Kemudian pandangan dia terhadap uang juga beda. Ada yang datang dari keluarga yang sangat tertib misalnya, atau ada dari keluarga yang santai misalnya tentang keuangan. Ada juga yang datang dari keluarga yang berkelebihan, ada yang datang dari keluarga yang sederhana, dan itu semua pada saat tahap pranikah apalagi ta'aruf itu juga perlu untuk dibahas. Jadi di tahap ta'aruf itu kadang-kadang kita berkonsentrasi atau hanya berkonsentrasi untuk hal-hal lain. Betul bahwa yang pertama kita harus perhatikan adalah agama daripada calon ya menantu atau seseorang yang mau melamar anak kita, ataupun juga calon istri dari anak kita. Tetapi ada hal-hal lain juga yang perlu untuk kita perhatikan. Ya, karena mindset tentang keuangan ini juga bisa mempengaruhi nanti perjalanan perkawinan. Bapak Ibu sekalian, data dari 33 pengadilan agama di Indonesia bahwa masalah keuangan itu menjadi masalah nomor 3 penyebab perceraian di Indonesia. Ya, jadi ini masalah serius, dan itu bukan hanya masalah kurang uang, Bu, gitu ya. Tetapi kadang-kadang tidak sesuai cara, tidak sama cara mengelola keuangan, itu juga banyak yang jadi masalah. Ya, ada yang diberi keleluasaan, tapi ternyata keleluasaan keuangannya itu dipakai untuk hal-hal yang mendekati maksiat, itu pun menjadi masalah. Gitu ya. Jadi artinya masalah keuangan ini kita juga perlu bahas, dan para calon pasangan suami istri itu perlu belajar yang pertama tentang komunikasi keuangan. Kenapa? Karena mereka akan datang dari latar belakang yang sangat berbeda. Dan apa yang rasanya cocok di masa ta'aruf itu belum tentu cocok gitu pada saat menikah nanti. Pasti udah pengalaman kan ya semuanya. Kok gini gitu, dulu mah gak gini gitu ya. Mengapa dia sekarang begini gitu kan. Ternyata udah jalan 20 tahun masih pertanyaan gitu juga, Bu. Itu ya. Jadi yang pertama adalah belajar tentang komunikasi keuangan. Supaya kalaupun ada perbedaan itu bisa dikomunikasikan. Kalaupun misalnya ada beda cara, artinya kita bisa melihat dengan komunikasi keuangan itu perbedaan itu prinsip atau tidak gitu. Kalau perbedaannya bukan perbedaan prinsip, masih bisa dikompromikan gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, dalam pendidikan keuangan pranikah ini juga perlu tahu tugas dan kewajiban suami istri, terutama karena kita bicara tentang masalah keuangan yang berhubungan dengan keuangan, nafkah, harta, dan lain-lain sebagainya. Ya, karena Bapak Ibu sekarang ini mah kembali lagi ya, bukan untuk menyampaikan hal-hal yang cukup mengkhawatirkan, tetapi sekarang ini saya banyak menemukan kasus satu pria muda, anak pria yang sekarang ini berpikirnya, wah saya mah mau cari istri yang pinter, kerja, cemerlang dan lain-lain, nggak apa-apalah saya mah nanti jadi suami rumah tangga aja. Ada loh Bapak Ibu sekarang itu yang seperti itu ya. Padahal kan sebenarnya Islam sudah menuntun gitu ya. Kalau kita yang punya anak perempuan emosi ya Bu ya, dengar kayak gitu ya. Enak aja gitu kan. Jadi padahal Islam sudah menuntun kita bahwa memang kewajiban nafkah itu ada di tangan suami gitu ya. Nah kemudian di sisi yang wanita juga ada anak-anak kita yang juga tidak mengerti apa haknya dia gitu. Jadi saya banyak dapat curhat dari para pengantin baru, curhatnya simple. Bu gimana ya caranya saya itu mau meminta nafkah sama suami. Nafkah ini ya, nafkah uang ya gitu. Saya bilang ini tuh gimana ya, kan udah nikah,
nikahnya udah sebulan gitu kan, tapi masih bingung. Bahkan ada yang sudah 6 bulan bingung gimana caranya minta nafkah sama suami. Kalau saja pada mengerti tanggung jawab hak dan kewajibannya, nggak usah diminta ya Bu, itu harus dikasih gitu kan. Gitu. Jadi ini yang sebagai gambaran ya Bapak Ibu sekalian, bahwa kadang-kadang kita nggak apa-apa, itu nggak jelek gitu ya, kita berkonsentrasi bagaimana karakter dan ini dan itu, ibadahnya bagaimana, itu bagus. Tetapi kita juga jangan melupakan bahwa dalam pernikahan ada sisi pemenuhan nafkah dan kewajiban juga yang perlu untuk dipelajari. Karena itu sering menjadi masalah besar dalam rumah tangga. Pun demikian kalau kita punya anak wanita, maka kita juga perlu untuk memberikan pendidikan kepada anak wanita kita bahwa dia berhak atas nafkah. Ya, kemudian kalau dia bekerja atas izin suami, ya, dan harus atas izin suami, gitu, dia punya penghasilan, maka penghasilan itu adalah milik dia. Kalau dia beli aset daripada harta tersebut, daripada penghasilan tersebut, maka aset tersebut adalah miliknya. Dia tidak wajib untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Kalau dia mau, boleh sesuai dengan kerelaannya, nilainya adalah sedekah. Nah ini kadang-kadang banyak anak wanita kita nggak ngerti. Jadi kalau misalnya kita lihat berita dan lain-lain, banyak juga yang pihak wanita dieksploitasi, ya, dan menjadi tulang punggung, padahal dia tulang rusuk, gitu ya. Kenapa tulang rusuk dijadikan tulang punggung, gitu, ya? Jadi ini banyak terjadi, sehingga salah satu upaya yang kami lakukan adalah juga dengan banyak melakukan kelas-kelas pranikah, supaya masing-masing sadar kewajibannya, sadar tanggung jawabnya. Kemudian yang penting juga pada masa pranikah adalah orang tua juga bertanya dan mempersiapkan bekal finansial untuk anak-anak, gitu ya. Misalnya sudah kerja, dua-duanya sudah bekerja misalnya, itu pun perlu ditanya, oke, bagaimana rencana kamu, bekal finansial seperti apa yang akan kalian lakukan dan lain-lain. Itu artinya itu boleh ditanya, visi ke depannya seperti apa dari calon ini. Jadi banyak kalau dari yang ta'aruf itu Bapak Ibu, kadang-kadang pertanyaan-pertanyaan tentang keuangan ini seperti diabaikan, seperti dilupakan, seperti hal-hal yang kurang penting. Padahal itu sebenarnya boleh sekali untuk ditanyakan, sangat boleh untuk ditanyakan. Tapi kadang-kadang suka kelewat ya, kita bertanyanya hal-hal lain gitu. Dan juga kita mungkin budaya timur ya Bapak Ibu ya, kalau bertanya tentang uang itu sungkan, malu, belum udah nanya uang, ini orang tuanya kok matre banget gitu kan. Gitu. Sensitif ya Bu ya gitu. Padahal sebenarnya itu penting. Sebelum nikah sensitif, apalagi setelah nikah ya lebih sensitif kalau misalnya hal itu tidak dibicarakan. Sebelum nikah malu-malu bicara keuangan, udah nikah mah tiap hari kita bicara keuangan. Ya, tiap hari kita akan bergelut dengan hal-hal yang berhubungan dengan keuangan. Jadi lebih baik kita punya pikiran lebih positif ya, berbicara tentang keuangan itu ya dibicarakan saja. Karena toh nanti pun akan dibicarakan, sekarang ditahan-tahan juga nggak akan ada gunanya. Nanti pun akan dibicarakan, gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah pendidikan keuangan keluarga yang berkelanjutan. Nah, kenapa di sini judulnya yang berkelanjutan ya Bapak Ibu? Karena memang keluarga itu kan tahapan ya. Dari mulai pertama nikah, pernikahan 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, ya 20 tahun, 25 tahun. Bahkan ada yang menikah sampai puluhan tahun, 50 tahun, alhamdulillah gitu ya. Dan di tiap tahapan itu tantangannya beda-beda Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi yang pertama dalam pendidikan keuangan keluarga yang berkelanjutan adalah ilmu sesuai tahapan keluarga. Jadi harus selalu ngupdate ilmu. Bapak Ibu, saya itu sering diminta untuk mengisi training korporat tentang persiapan pensiun. Nah, kadang-kadang yang terjadi adalah akumulasi semua
nggak bicara, nggak kompak ya. Kemudian perbedaan-perbedaan keuangan itu kelihatan pada saat persiapan pensiun nanti. Karena apa? Kita sama-sama dihadapkan pada kondisi yang akan sangat jauh berbeda. Contoh misalnya kepala keluarga akan tidak bekerja lagi, akan masuk masa pensiun. Yang tadinya semuanya baik-baik saja, nggak dibicarakan, ya, nggak merasa perlu dibicarakan, menjadi dibicarakan. Dan pada saat dibicarakan, masya Allah ternyata masalahnya banyak banget, gitu ya. Dari mulai misalnya Bapak selama ini ternyata ada keinginan untuk tahu berapa sih pengeluaran bulanan. Selama ini nggak tahu, ibu juga nggak bikin catatan, jadi ibu juga nggak bisa ngeliatin, gitu kan. Kemudian yang kedua, ada penghasilan yang ibu nggak tahu, baru ketahuan setelah menjelang masa pensiun, gitu kan. Ada hal-hal yang tidak saling diketahui, jadi kadang-kadang pada pelatihan pensiun itu memang menjadi sangat berat. Kenapa? Karena kita harus tidak hanya berurusan dengan masalah-masalah keuangan, tapi juga ada masalah-masalah lain. Dan kalau misalnya kita kurang kompak di masa masih aktif berdinas dan keadaan baik-baik saja, maka akan sulit kompak nanti pada saat pensiun di mana keadaan sudah berubah. Itu. Ya, jadi memang masalah itu harus ditangani sesuai dengan tahapannya, sehingga di tiap tahapan itu ada solusi, di tiap tahapan itu kita bisa maju ke tahapan selanjutnya dengan tidak membawa beban masalah dari tahapan sebelumnya, gitu ya. Kemudian dalam pendidikan keluarga, keuangan keluarga yang berkelanjutan, kita juga harus memandang keluarga itu sebagai wadah utama pendidikan keuangan keluarga. Ya, baik itu anak kita masih usia dini, anak kita sudah diakil balik, anak kita sudah pranikah, bahkan anak kita sudah berkeluarga. Walaupun setelah anak berkeluarga, ya tidak boleh lagi ikut campur terlalu banyak ke dalam urusan anak-anak rumah tangga, tetapi paling tidak kita sebagai orang tua harus sebagai sosok yang bisa menjadi tempat misalnya anak itu untuk berkonsultasi dan kita bisa memberikan solusi yang baik. Oleh karena itu kita juga harus selalu update ilmu supaya jawaban yang kita berikan kepada anak juga relevan, ya cocok dengan apa yang kondisi dia. Jadi memang mungkin setelah anak menikah dia tidak akan terlalu mengandalkan kita dari segi fisik, dari segi yang lain-lain, tapi dari segi dukungan emosional, support, ilmu, kita harus selalu bisa menjadi orang tua yang diandalkan oleh anak. Gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah keuangan antar generasi. Bapak Ibu, keuangan antar generasi ini sering mungkin disebut sebagai generasi sandwich, gitu ya. Jadi kita berada di tengah-tengah, kita harus mengurus anak-anak kita juga, tapi kita juga harus mengurus orang tua kita dan bertanggung jawab secara finansial dalam posisi sebagai penanggung jawab finansial utama untuk orang tua kita. Nah ini juga banyak yang terjadi sekarang Bapak Ibu, ya banyak keluarga muda yang sudah dengan tantangan kehidupan yang juga luar biasa sekarang, tetapi juga harus menanggung juga sebagai penanggung jawab finansial utama dari orang tuanya. Nah Bapak Ibu, ini memang kalau kita membahas masalah ini tidak bisa tidak kita juga akan membahas masalah tentang birrul walidain atau berbuat baik kepada orang tua. Tetapi yang ingin saya tekankan di sini adalah kalau saat ini kita sudah berposisi sebagai sandwich generation, itu memang sudah harus sesuatu yang mungkin kita terima. Karena memang orang tua kita mungkin dulu juga tidak mempersiapkan lebih baik untuk masa pensiunnya. Tetapi kita bisa memutus cycle itu untuk tidak menjadi sandwich, tidak menjadi beban bagi anak kita nanti. Jadi anak kita nanti tidak akan menjadi sandwich generation lagi. Sehingga dari sekarang mungkin ada waktu untuk mempersiapkan juga bagaimana kita mempersiapkan nanti saat kita sudah tidak bisa aktif bekerja. Ya, dan kadang-kadang ini banyak isu-isu atau masalah-masalah keuangan antar generasi Bapak Ibu ya. Terutama misalnya tentang siapa yang akan mengurus orang tua, itu paling minimal.
Kemudian yang kedua, siapa yang akan menjadi penanggung jawab finansial utama untuk orang tua. Walaupun dari Al-Quran dan hadis itu membimbing bahwa yang menjadi penanggung jawab yang utama itu adalah anak laki-laki, kalau memang dia mempunyai anak laki-laki. Tetapi Bapak Ibu, marilah kita memandang berbuat baik kepada orang tua itu sebagai ladang amal bersama-sama. Kadang-kadang yang terjadi ekses negatifnya, misalnya seseorang yang dipandang paling mampu di antara saudara-saudaranya itu yang kemudian dibebani menjadi penanggung jawab finansial utama. Nah, kemudian tapi yang lain juga sebenarnya kalau kita memandang ini sebagai ladang ibadah, yang lain juga bisa berkontribusi sesuai dengan kemampuannya. Nah, ini kadang-kadang juga menjadi masalah di masalah keuangan antar generasi ini. Yang terbesar adalah tentang sandwich generation. Jadi sekarang ini mungkin kita boleh berniat ya, bismillah, mudah-mudahan kita tidak menempatkan nanti anak kita menjadi sandwich generation, itu yang paling minimal. Kalau sekarang kita sudah di tempat itu dan kita juga merasakan bahwa banyak sekali tantangannya untuk berada di posisi itu, maka mungkin kita juga bisa nanti berniat supaya anak kita tidak ditempatkan di posisi itu, gitu ya. Bagaimana caranya kita memutus cycle atau siklus itu supaya tidak terjadi lagi pada anak kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu tadi mungkin 4 poin ya, pendidikan keuangan keluarga yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ini bisa memantik gitu ya, mungkin pertanyaan atau yang lain-lainnya dari Bapak Ibu, kami persilakan nanti untuk bertanya. Dan sebagai penutup, bahwa apapun yang dari tadi kita bahas sebenarnya tujuannya itu satu Bapak Ibu ya, supaya kita itu bisa menjadi insan yang amanah terhadap harta yang Allah titipkan. Jadi apapun harta yang Allah titipkan, baik itu sempit maupun luas, tapi yang penting yang akan dinilai nanti adalah keamanahan kita terhadap harta yang Allah berikan. Dan mudah-mudahan kita bisa juga menjadikan keluarga kita sebagai unit ekonomi terkecil yang pertama dan utama dalam pendidikan keuangan dan ketahanan keuangan keluarga, dan juga bisa menjadi wadah penggodokan insan yang amanah terhadap harta titipan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Febi. Ini cukup padat ya, Ibu Bapak, Teteh, informasi yang hari ini kita dapatkan. Dan mungkin banyak akhirnya gitu ya pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Ini juga salah satunya dari online ini ada 2 pertanyaan Bu Febi, tapi masih berhubungan ya, dari Ibu Siti Cimahi. Assalamualaikum. Hari ini katanya alhamdulillah temanya sangat keren, dan mohon saran untuk seseorang yang akan pensiun dan tidak punya tambahan lebih untuk safety pengelolaan selain ditabung, sebaiknya bagaimana ya Bu gitu, supaya mungkin memberikan ketenangan. Dan satunya lagi dari Eva dari Cimahi juga menanyakan, bagaimana sih prioritas ketika itu ya menjelang pensiun, sementara pengeluaran misalnya untuk haji gitu ya, kemudian pendidikan anak perguruan ini juga masih butuh. Nah, itu bagaimana Bu? Silahkan. Baik, ini bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pertanyaannya sangat bagus sekali ya, dua-duanya berhubungan dengan pensiun. Nah, memang masa pensiun itu merupakan masa yang sebenarnya alamiah akan terjadi. Jadi begitu hari pertama kita masuk kerja, sebenarnya kita harus sadar bahwa sekian tahun lagi kita akan pensiun. Jadi sebenarnya persiapan itu harus dilakukan dari jauh-jauh hari sebelumnya. Bahkan para ahli keuangan nih, kalau para ahli keuangan seperti saya itu selalu mengatakan bahwa persiapan pensiun itu dilakukan di hari pertama kita masuk kerja. Ya. Kadang-kadang kenapa kita suka lupa Bapak Ibu ya, kalau udah keasikan kerja, apalagi karir bagus, apalagi mungkin promosi dapat terus gitu ya, mungkin kemajuan dalam karir luar biasa. Kadang-kadang kita lupa dan merasa bahwa itu adalah selamanya. Padahal kan nggak ada yang selamanya ya. Suatu saat juga kalau sudah masuk usia pensiun maka akan pensiun. Sehingga memang tidak boleh kaget kalau memang masuk masa pensiun.
dan paling tidak harus dipersiapkan. Biasanya saya menyarankan 10 tahun sebelum masuk masa pensiun itu sudah harus persiapan yang lebih serius. 10 tahun ya. Kenapa? Karena pada saat pensiun itu yang paling menonjol adalah kita kehilangan pendapatan yang biasanya kita dapatkan, dan itu perubahan besar loh Bapak Ibu ya. Kalau untuk Bapak Ibu yang ASN, anggota kepolisian yang masih berhubungan dengan pemerintah, mungkin akan tetap mendapatkan pensiun bulanan walaupun yang besarannya jauh ya Pak dan Ibu ya dari itu. Nah, tetapi yang menjadi lebih tantangannya lagi adalah bagi karyawan swasta gitu. Biasanya uang pensiun yang diberikan kepada mereka itu bentuknya adalah sekaligus atau lamsam. Nah, ini juga yang perlu dilakukan pengelolaan yang benar. Prinsip pertama bagi persiapan pensiun itu adalah satu, kita harus memastikan keuangan kita sehat dulu. Karena kalau keuangan kita tidak sehat sebelum pensiun, setelah pensiun makin gak sehat. Ya, jadi kesehatan pertama yang perlu dipantau adalah kita bandingin pemasukan sama pengeluaran kita nih. Kalau sekarang aja udah defisit, sekarang aja udah cubit-cubit dari tabungan, maka nanti akan lebih lagi. Karena penghasilan kita akan jauh menurun, bahkan hilang sama sekali, digantikan dengan penghasilan yang sekaligus atau lamsam. Yang kedua adalah memanage utang dengan baik. Artinya, idealnya saya sarankan setelah pensiun itu tidak lagi mempunyai utang dalam bentuk apapun. Baik itu utang kepada institusi, kepada bank, kepada personal pribadi, lebih baik tidak punya utang. Kemudian bagi yang masih mempunyai anak yang bersekolah, itu coba dilihat juga diprioritaskan persiapannya adalah untuk anak sekolah ya, itu menjadi prioritas. Ketiga adalah mempersiapkan dana cadangan. Bapak Ibu dalam masa pensiun perlu punya dana cadangan. Kenapa? Karena kita tuh kan penghasilan sudah turun awalnya ya, kecuali nanti ada penghasilan tambahan. Kemudian juga kalau ada musibah, ada emergency yang lain-lain, kita punya dana cadangan. Besarnya berapa? 3-6 kali kebutuhan bulanan minimal yang biasa kita keluarkan. Itu. Kemudian yang keempat, pensiun itu bukan kadaluarsa ya Bapak Ibu. Sekarang ini kan kadang-kadang ada yang pensiun usia 56 tahun, 58, bahkan ada yang 60. Kalau di dunia pendidikan 65 gitu ya. Jadi bergantung dari kapan kita pensiun, dan sekarang ini kan kesehatan juga sudah lebih baik. Kadang-kadang di usia 56, 58 bahkan 60 kondisi kesehatan masih baik. Jadi memungkinkan untuk beberapa opsi untuk menambah penghasilan. Contoh misalnya, kalau Bapak Ibu punya keahlian yang memang khusus, yang masih dibutuhkan, maka terbuka kesempatan untuk bekerja lagi setelah pensiun. Walaupun mungkin tidak dengan waktu dan jam yang seperti sebelum pensiun. Kedua, ibu bapak bisa menjadi investor, artinya uang yang didapatkan diinvestasikan dan hasil investasinya dipergunakan untuk menambah biaya hidup. Tetapi hati-hati dengan investasi bodong ya. Kemudian bapak dan ibu kemudian bisa menjadi misalnya usahawan. Nah, tetapi bagi Bapak Ibu yang sekarang mungkin sudah mendekati masa pensiun dan ingin menjadi seorang wirausahawan, saya sarankan untuk tidak memulai itu terlalu dekat dengan masa pensiun. Karena apa? Karena menjadi seorang wirausahawan atau membuka usaha itu selalu ada ongkos belajar dan waktu belajar. Ya, jadi coba dirintis dari jauh-jauh hari. Nah, disinilah peran kerjasama dengan keluarga. Kalau misalnya bapaknya masih sibuk bekerja, maka yang lain yang bisa menghandle mulai merintis. Entah istrinya, entah anak yang sudah dewasa bisa ikut membantu dan lain-lain sebagainya. Jadi tidak mendadak, ingat bahwa namanya usaha itu ada waktu belajar, ada ongkos belajar. Dalam arti bisa mungkin mengalami kerugian dulu dan lain-lain dan sebagainya. Perlu waktu sampai usaha tersebut stabil.
Nah itu mungkin yang bisa diinikan. Terus pertanyaan kedua tentang anak sekolah dulu atau naik haji gitu kan. Ini dua-duanya adalah hal yang penting gitu ya. Dua-duanya adalah hal yang penting dan dua-duanya wajib ya, mempersiapkan keturunan yang kuat juga Allah perintahkan dalam Al-Quran ya. Kemudian naik haji sebagai rukun Islam juga kita harus lakukan apabila kita sudah mempunyai kemampuan untuk itu. Begini saja Bapak Ibu ya, Allah itu kan akan melihat ikhtiar kita. Jadi kalau dari sekarang nih Bapak Ibu menjelang pensiun tapi masih ada dua hal nih yang belum dilakukan. Anak sekolah masih belum selesai, haji juga belum, maka yuk sama-sama kita ikhtiarkan sama-sama dua-duanya. Buka tabungan haji oke, gitu ya, menabung untuk anak sekolah juga oke. Karena insya Allah keberkahan dari Allah mudah-mudahan akan dimudahkan usahanya, karena bagian kita itu ikhtiar ya Bapak Ibu ya. Bagian kita itu ikhtiar. Siapa tahu nanti ternyata kita sudah ikhtiar sambil memohon kepada Allah, ternyata anak kita dapat beasiswa. Amin. Ya kan, kadang-kadang Allah punya cara. Yang penting kita niatkan. Yang pertama mempersiapkan anak, mempersiapkan keturunan yang kuat secara ilmu, iman dan takwa sesuai dengan tuntunan Allah. Kedua, kita pun meletakkan niat kita ke Baitullah gitu ya. Dua-duanya kita usahakan. Seperti itu. Iya. Terima kasih Bu Febi. Ilmu juga buat kita ya Ibu Bapak tadi ya, menjelang pensiun 10 tahun sudah dipersiapkan. Mungkin yang punya bakat-bakat terpendam sudah bisa dikeluarkan ya. Misalnya kalau ibu-ibu menjahit atau apa itu sebagai tambahan, mungkin nanti menjelang usia senja gitu ya, punya aktivitas itu menjadi salah satu dana cadangan mungkin ya Bu ya. Itu beragam ya sifatnya. Tapi mudah-mudahan itu sebagai ikhtiar kita mempersiapkan supaya di hari tua tadi memutus sandwich generation ya. Jadi kita tidak membebani generasi di bawah kita gitu ya. Tetap bisa produktif gitu walaupun di usia yang mungkin sudah tidak produktif, tapi tetap kita tidak membebani gitu ya. Itu mungkin pertanyaan yang dari online, mungkin dari jamaah langsung. Oke, silakan Ibu. Dari Ibu siapa? Mangga. Mau maju ke depan silakan Bu. Oh di situ. Saya ke sana ya sebentar. Ibu boleh perkenalkan nama dan dari mana ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas wabarakatuh. waktunya untuk bertanya. Yang ingin saya sampaikan ke Ibu tadi dari paparan dari awal sampai akhir. Saya sedikit curcol Bu, sedikit. Nggak apa-apa ya Bu ya? Mangga Ibu. Saya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menikah dengan yang sudah pernah menikah, gitu kan. Suami saya sudah punya 2 putra dari istrinya yang terdahulu dan saya menikah dengan beliau. Ketika saya menikah dengan beliau, kemudian usahanya bangkrut Bu, ya. Kemudian saya sebagai seorang perempuan dipaksa dan terpaksa jadi tulang punggung. Walaupun saya rapuh ya Bu, Tulang rusuk ya Bu ya. Ya. Alhamdulillah saya sekarang bekerja sebagai pegawai negeri Bu, alhamdulillah. Jadi ada untuk menafkahi. Yang jadi pertanyaan saya tadi Ibu menyampaikan bahwa aset yang dimiliki oleh istri adalah milik istri Bu ya. Iya. Ya. Saya amat sangat paham ya apa yang disampaikan Ibu. Yang jadi pertanyaan saya, apabila sesuatu yang memang harus terjadi, suami saya nanti meninggal dahulu, ya, sebelum saya seperti itu. Nah, apa yang harus saya lakukan dengan aset-aset yang saya miliki, gitu kan? Sementara kan Bapak dari mulai itu tuh sudah tidak ada penghasilan apapun. Jadi sekarang saya yang bekerja banting tulang untuk memenuhi kebutuhan itu. Dan saya dari pernikahan dengan Bapak sudah dikaruniai 4 orang putra dan putri. 2 putri dan 2 putra. Itu saja Bu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan saya dapat penerangan dari Ibu ya tentang bagaimana ketika nanti sesuatu hal yang bakal terjadi tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, pertanyaannya alhamdulillah ini pertanyaan yang alhamdulillah real, dunia nyata ya Bu ya. Inilah yang terjadi, berkaitan juga dengan apa yang tadi kita bahas.
Jadi memang ini kasusnya adalah ibu justru yang menjadi tulang punggung keluarga. Ya. Jadi pada saat nanti terjadi sesuatu ya Bu ya, itu kan pasti nanti akan ada urusan-urusan yang memang perlu untuk diselesaikan. Ya. Berkaitan dengan ahli waris dan sebagainya. Yang mana bapak punya anak dari perkawinan terdahulu dan ibu dan bapak sendiri punya 4 orang anak. Di Indonesia memang kita ini ada yang disebut kompilasi hukum Islam. Dalam pembagian waris Bu, sebenarnya itu bisa memilih. Jadi yang bersangkutan itu sebenarnya masih boleh untuk memilih. Memilih misalnya ada yang ingin membagi warisnya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah secara tekstual. Ya, kalau yang secara tekstual dan itu bisa dibuktikan dengan penghasilan aliran uang dari ibu, bisa dibuktikan bahwa semua aset itu adalah hasil dari pendapatan ibu. Tetapi dalam kompilasi hukum Islam itu ada yang dikenal dengan harta bersama. Nah, itu juga lain lagi Bu eksekusinya itu ya. Dan kemudian ada juga yang ada pengaruh hukum adat dalam waris itu yang sudah diadopsi gitu ya sebagai suatu kelaziman. Jadi kalau misalnya biasanya yang akan diambil pada saat terjadi sesuatu itu akan ada yang disebut sebagai akta penetapan ahli waris. Nah di situ nanti harus ke pengadilan agama lagi. Kemudian di situ akan didata semua aset-aset dan juga yang disebut sebagai asal usul aset. Jadi nanti akan ditetapkan apakah ini harta bersama atau yang disebut sebagai harta asal. Seperti itu. Jadi itu memang ada prosedurnya ya Ibu ya. Jadi nanti tinggal memang masalah waris itu akan menjadi masalah yang sangat sensitif gitu ya. Karena akan berkaitan dengan banyak hal. Tetapi tidak ada salahnya misalnya mulai dari sekarang berkonsultasi kepada orang yang memang betul menguasai masalah faraid. Ya, karena bukan kita ngedoain siapa, karena kita nggak pernah tahu ya umur ya Bu. Siapa tahu misalnya mohon maaf ibu yang duluan atau bapak yang duluan, kita nggak pernah tahu. Ini kita persiapan, ya persiapan saja supaya nanti apa? Supaya nanti ahli waris kita itu akan tidak kebingungan dan mengurus tentang itu sebenarnya bukan suatu hal yang dilarang ya. Memang waris itu dibagi setelah adanya peristiwa yang menyebabkan waris itu terjadi. Tetapi untuk istilahnya memahami bagaimana skenario konsekuensinya kalau ini terjadi bagaimana, kalau itu terjadi bagaimana, menurut saya itu adalah bagian dari pendidikan atau ilmu yang sebenarnya harus kita cari. Jadi saran saya satu tadi yang jawaban saya tadi sudah saya berikan bahwa banyak pendekatan yang bisa dipilih untuk diambil, tetapi kalau untuk persisnya ibu berkonsultasi dengan ahli faraid untuk bisa nanti supaya nggak bingung lagi Bu kalau sudah terjadi dan masing-masing pihak bisa dijelaskan oleh pihak yang netral. Karena kadang-kadang kalau pihaknya tidak netral banyak menimbulkan syakwa sangka kalau untuk masalah waris karena sensitif. Seperti itu Ibu. Ya, dan mungkin di yayasan juga ada ya Bu ya, di Yayasan Percikan Iman juga. Gimana waktu ini karena waktu juga Bu Feby, kita sudah menunjukkan pukul 10:06 dan mungkin ada beberapa closing statement mungkin Bu untuk kegiatan hari ini. Silakan Bu. Ya, baik, bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, Akang Teteh yang dirahmati Allah.
Tidak terasa ya, sebenarnya saya pun inginnya lebih lama mungkin ya Teh, karena kita bisa menyimak lebih, bisa mengupas lebih dalam lagi semua permasalahan atau mungkin pertanyaan-pertanyaan yang dimiliki oleh ibu-ibu. Tapi insya Allah mungkin nanti kita akan ketemu lagi kalau Allah rezekikan kita masih ada umur, masih ada rezeki, kita bisa bertemu lagi di Arjasari ini ya, kita bisa lebih memakmurkan lagi masjid ini. Jadi mungkin nanti bisa lebih banyak lagi yang hadir, diajak teman-temannya juga gitu ya mungkin ya Teh. Jadi supaya bisa sama-sama kita menggali ilmu, sesuatu yang menurut saya tuh sangat penting karena memang potensi konfliknya besar kalau masalah keuangan, kemudian konsekuensi-konsekuensi yang lainnya juga ada. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, sebagai penutup, mari kita jadikan keluarga kita sebagai wadah utama pendidikan keuangan keluarga. Jadi ketahanan keuangan yang akan dimiliki oleh anak-anak kita, ketahanan keuangan yang juga akan dimiliki oleh kita itu mulai dari keluarga ya. Jadi anak kita akan mencontoh dari kita. Jadi dari pasangan suami istri dulu harus sehat hubungan keuangannya, komunikasi keuangannya, baru kemudian kita akan mendidik anak kita yang di usia dini, kita akan mendidik anak kita yang di akil balik, akan bisa membersamai dan mendampingi anak-anak kita yang pranikah, dan juga kita bisa memberikan atau mencari solusi yang baik pada masalah-masalah keuangan yang terjadi antar generasi. Dan ilmu keuangan ini bukan ilmu yang statis, artinya kalau sudah ngerti sekali udah aja gitu ya, tapi harus terus diperbaharui karena kehidupan kita pun dinamis, kehidupan kita pun terus berjalan, tahapan-tahapan yang kita lalui juga akan terus ada. Oleh karena itu mari sama-sama Bapak Ibu, Akang Teteh semua, kita terus memperbaharui ilmu kita, jangan bosan-bosan untuk datang ke kajian gitu ya, sama-sama kita belajar. Mudah-mudahan Allah berkahi rahmati kita, Allah mudahkan dalam rizki kita, Allah ampuni semua kesalahan kita, Allah bukakan, hindarkan, hilangkan penghalang dari kebarokahan dan rizki dari rumah tangga kita. Kemudian Allah juga hindarkan kita dari pertengkaran, percekcokan ya, dan friksi karena masalah keuangan. Allah bukakan hati kita terhadap hikmah-hikmah yang baik, dan mudah-mudahan Allah juga bantu kita untuk menjadi insan yang amanah terhadap harta yang Allah titipkan. Allah mudahkan nanti hisab harta kita di yaumil akhir. Amin, amin ya robbal alamin. Ya, hatur nuhun Teteh, ini menjadi bekal yang utama ya Ibu Bapak. Sebagai bentuk ikhtiar kita, mungkin kita sudah diamanahkan Allah harta, ternyata harta yang kita punya itu harus di-manage dengan sebaik-baiknya, dan kehadiran Bapak dan Ibu di Arjasari ini juga sebagai bukti ya Bu ya, kita ingin mengelola amanah yang sudah diberikan itu dengan sebaik-baiknya. Karena tadi ya ada waktu khusus ya untuk amanah harta ini yang akan Allah ini untuk kita gitu ya, dipertanyakan secara langsung. Semoga langkah Ibu dan Bapak juga sebagai ikhtiar untuk terus menambah ilmu, dan tidak cukup hari ini ya Ibu Bapak, bahwa perencanaan keuangan itu terus berlanjut. Mudah-mudahan ini sebagai pemantik bagi Bapak Ibu untuk terus belajar. Dinantikan mungkin di minggu-minggu berikutnya juga tetap datang ke Majelis Percikan Iman untuk kita terus menggali berbagai ilmu Allah, karena ilmu Allah sangat luas ya Bu ya. Ini hanya dari keuangan, mungkin dari pendidikan, dan itu hal lain yang juga harus kita persiapkan. Dan mudah-mudahan tadi yang jadi clue ya, bahwa keluarga menjadi tempat utama sebagai sebuah pendidikan, dan Ibu dan Bapak juga mempersiapkan anak-anak itu untuk siap menjadi bapak dan sebagai siap menjadi seorang ibu untuk yang perempuan ya. Sehingga kita juga sebagai orang tua, Bapak Ibu, mungkin Akang Teteh juga yang bersiap membangun keluarga, mempersiapkan ilmunya, bahwa ketika kita mempunyai keturunan berarti harus dipersiapkan juga bahwa mereka akan terus tumbuh sesuai zamannya, dan kita sebagai orang tua mempersiapkan ilmunya untuk terus mengembangkan diri gitu ya, untuk mendidik putra-putri kita sesuai dengan zaman yang akan mereka hadapi di depan. Ya mungkin Ibu Bapak dicukupkan sekian. Saya mohon maaf apabila dalam pelaksanaannya ada hal-hal yang kurang berkenan. Mungkin pertanyaan juga masih banyak, tapi karena waktu juga terbatas,
Saya ucapkan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Insya Allah kita bertemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.